balik lagi bersama Sarah. Kali ini gue mau bahas salah satu film pendek yang lagi rame banget nih diomongin sama orang-orang di medsos, di Twitter, di semuanya, dan banyak banget yang nonton karena baru di-up di YouTube sama direkturnya khusus untuk Indonesia. Judulnya itu Georgia. Jadi Georgia ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang kayaknya nih lagi kena musibah ya. Mereka ini berdua lagi mau protes ke kepolisian karena kasus bunuh diri dari anak perempuannya yang ternyata korban dari gang rape. Jadi film pendek Georgia ini tuh berdasarkan kisah nyata. Itu dari case-nya Miriam Case di tahun 2004 di Korea Selatan. Itu ternyata memang ada kasus pemerkosaan dan yang memperkosa itu 41 siswa SMA. Sekarang nih di Indonesia lagi panas-panasnya di Twitter, itu lagi rame banget dibahas, berita-berita mulai keluar nih tentang pelecehan seksual. Rasanya tuh miris banget gitu nontonnya karena ini lagi sangat relatable dengan kondisi Indonesia saat ini gitu. Ngebayangin ada orang Indonesia juga yang kena kasus yang serupa gitu, dimana penanganannya pun tidak menjanjikan gitu seperti yang diceritakan di film Georgia ini gitu. Emang kalau nonton dari filmnya ini banyak banget simbolisme dan juga detail-detail yang emang kecil-kecil banget tapi diumpetin gitu setiap shotnya, di setiap penceritaannya yang untuk mendukung si ceritanya ini. Dan juga yang paling menariknya lagi adalah dari direkturnya juga memvalidasi dan menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan dari penonton gitu, yang mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya kan nggak semua sutradara ya mau menjelaskan filmnya gitu, menjelaskan detail-detail dalam filmnya. Jadi isu ini penting banget ya untuk diangkat dan untuk bisa setransparan mungkin gitu. Jadi bisa nyampai ke penonton dengan cukup straightforward gitu. Banyak banget tiba-tiba di tontonan kedua kali, ketiga kali itu menemukan hal-hal yang baru, yang detail-detail yang gak lihat dan gak perhatiin di tontonan pertama kali gitu. Dari segi desain set, desain kostum, dan detail-detail poster, itu kan banyak banget poster yang terpampang di kamarnya si Juna ya. Banyak banget makna-makna tersembunyi yang menarik banget kalau dikulik gitu. Nanti mungkin bisa di-share nih link-link thread yang dibahas di film ini, karena mungkin kita nggak bakal bahas semuanya kali ya di sini. Mungkin yang pertama nih, yang tone warna dari filmnya aja tuh diambil dari benderanya Korea gitu. Jadi emang film ini sangat pengen nge-represent si Koreanya ini dan juga benderanya Georgia. Jadi itu sebuah fakta yang menarik dan sampai dipikirin segitunya gitu. Ada cerita-cerita yang tersembunyi gitu, seperti suratnya si Juno ke Jina itu yang dia minta maaf. Ternyata kan ada cerita yang mungkin nggak disampaikan di secara lisan gitu di filmnya. Tiap nama juga ternyata ada artinya. Yang mungkin yang paling memorable buat gue itu adalah yang namanya si Kim Nara ya. Kim Nara itu ternyata bahasa Koreanya kalau ditranslate itu adalah our country, dan ada satu adegan dimana si Kim Nara ini tuh cuci tangan, yang mungkin melambangkan negara juga cuci tangan dari si permasalahan ini gitu. Karena polisi pun nggak mau diinvestigate, jadi sebuah masalah yang dicuci tangan gitu sama negara. Itu sih sesuatu yang salah satu detail yang menurut gue cukup mind blowing ya. Selain itu ada detail terselubung lagi yang gue suka banget juga adalah, ini kan tentang film tentang sexual harassment ya, cuman dia bisa menyampaikan itu tanpa harus memperlihatkan scene-scene yang cukup eksplisit gitu ya, tapi tetap nusuk banget gitu, nyesek banget nontonnya gitu. Salah satunya itu yang pas dia itu ngeceritain waktu bapak ibunya ini udah dari tempat ngeprint spanduk, ternyata udah di-reveal kalau anaknya itu gang rape dan dia suicide. Abis itu scene berikutnya adalah si bapak ibunya ini ada mandi di bathtub, dan itu sangat menggambarkan kayak ekstrim ya, keadaan ekstrim dimana udah menceritakan tentang sesuatu seks yang tidak konsen. Abis itu scene berikutnya itu adalah keadaan dimana itu tuh konsen gitu. Pace dan juga penceritaannya juga sangat smooth sih, sangat smooth menurut gue. Dalam 30 menit itu sangat padat gitu dari penceritaannya, dan juga karena ada detail-detailnya itu yang ngebuat tuh filmnya jadi seru banget buat dikulik dan diobrolin gitu, karena untuk ditonton berkali-kali juga gitu. Scene favorit gue adalah tuh Jina, arwahnya Jina itu datang
di rumahnya, jalan, dan akhirnya tidur bareng sama bapak ibunya. Dan setelah itu kan ada scene yang spanduk itu ya, kayak menggambarkan unspoken word gitu ya dari spanduk yang kotak-kotak itu, kasus yang belum terungkap dan juga kayak perasaan si kedua orang tuanya ini gitu. Oke, kalau skornya dari gue 9 untuk Georgia Short Film. Sangat suka dengan gimana si film pendek ini bisa membawa kita untuk diskusi sampai 2 jam, 3 jam untuk sebuah film pendek yang mungkin jarang-jarang ya kita ngobrolin film pendek yang sampai se-hype ini gitu. Sangat berterima kasih sama Jailbug. I hope I pronounce your name correctly. Udah mau nih naruh film pendeknya si Georgia ini sehingga bisa ditonton sama banyak orang, yang hopefully bakal bisa menyadarkan kita dan bisa menggelitik pihak-pihak yang perlu digelitik supaya kasus-kasus yang serupa nih nggak sampai kejadian kayak yang ada di Miryang Case gitu. Untuk teman-teman yang belum nonton, mending harus ditonton banget karena film ini adalah salah satu film yang sangat penting, hanya 30 menit tapi bisa dapat banyak banget hal gitu. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, detail-detail cerita yang mungkin kalian suka atau yang baru kalian temukan. Subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.